Kandang dilas kuat, tetapi ketika dilepaskan, mereka akan dipotong terbuka. Ishak tertawa, itu lebih baik. Saya akan menyiapkan beberapa jarum anestesi bagi Anda untuk mengalahkan beruang, memberi mereka tembakan melalui kandang. Setelah semua, turun langsung ke wadah. Sebuah truk ditarik ke dermaga untuk memuat kapal. Itu tidak akan lama untuk mengirim mereka ke Hamid. Johan menghela nafas lega dan tertawa. Itu jauh lebih baik. Saat itu pagi hari di Washington, AS. Di Pangkalan Penelitian dan Pengembangan Militer, Erok dan James adalah dua orang yang duduk di kantor merokok, dan di depan mereka juga ada militer serta eksekutif CIA. Pagi ini, kepala 4 departemen mereka mengadakan pertemuan darurat, dan CIA melaporkan kepada beberapa orang lain bahwa agen menghilang satu demi satu. Sementara Eric melaporkan kepada beberapa orang lain bahwa tidak ada kemajuan dalam pengembangan obat terbalik, dan bahwa obat yang dikirim kembali oleh Junte masih tidak efektif. James juga memberitahu orang banyak tentang kabar buruk. Dia menghubungi BW Pharmaceuticals beberapa kali atas nama FDA, dan bahkan menaikkan harga obat beberapa kali. Tetapi BW Pharmaceuticals tidak mau memberi mereka satu kotak lagi pil pembaruan JX. Pada tingkat ini, dalam beberapa hari, 5 pasien harus berhenti minum obat. Eksekutif juga bingung. Dia berbicara dengan jengkel. Semua agen kami yang memasuki interior BW Pharmaceutical, tanpa kecuali, semua menghilang. Semua agen ini terlatih dengan baik, tapi tiba-tiba di sebuah perusahaan farmasi swasta tidak diketahui keberadaannya. Saya untuk sementara membatalkan pekerjaan agen lain. Sepertinya tidak mungkin dalam waktu singkat, tampaknya tidak mungkin untuk mendapatkan informasi rahasia terkait BW Pills dalam waktu singkat. Perwakilan militer terkejut dan berkata, agen Anda semua sangat kuat, jadi tidak apa-apa mereka tidak keluar. Apakah mereka memberi kami informasi yang berguna? Tidak, eksekutif itu berkata, rasanya BW Pharmaceutical seperti lubang hitam. Orang masuk saja, akan hilang sama sekali. Beberapa agen Eropa dikatakan telah menghilang juga, tidak ada informasi. Perwakilan militer buru-buru bertanya, jadi, apa rencanamu selanjutnya? Eksekutif itu berkata, kami masih perlu mencari kesempatan untuk memahami situasi di dalam BW Pharmaceutical. Belum lagi apakah kita dapat menemukan informasi rahasia BW Renewing Pills. Setidaknya kita perlu menemukan keberadaan spesifik agen kita dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Perwakilan militer berkata dengan khawatir, saya pikir masalah ini akan sangat rumit. Kamu mengirim agen untuk menyusup ke perusahaan swasta untuk mencuri rahasia. Masalah ini tidak ada di atas meja. Jika pihak lain menolak untuk melepaskan, maka kamu hanya bisa memakan kerugian bodoh ini. Eksekutif menghela nafas dan berkata, jika tidak memungkinkan, maka kami hanya dapat mengirim perwakilan untuk berbicara dengan penanggung jawab BW Pharmaceuticals, dan secara pribadi menegosiasikan kondisi pembebasan. Selama kedua belah pihak dapat mencapai konsensus, maka orang-orang kami akan memiliki kesempatan untuk pulang. Dengan itu, dia memandang James dan bertanya dengan acuh tak acuh, ngomong-ngomong James, apakah kamu tidak berencana untuk melakukan perjalanan lagi ke Indonesia untuk berbicara dengan kepala BW Pharmaceuticals lagi? Ya, James mengangguk dan berkata, saya berencana untuk melakukan perjalanan lain dan membeli beberapa obat lagi dari mereka. Eksekutif sibuk berkata, kalau begitu saya akan pergi dengan Anda, dan ketika saya melakukannya, saya akan mengaku sebagai asisten Anda dan melakukan kontak dengan kepala BW Pharmaceuticals terlebih dahulu untuk merasakannya. James berkata dengan canggung, saya belum yakin apakah mereka bersedia menemui saya. Jika tidak, saya mungkin harus pergi ke perantara mereka untuk menengahi pertemuan, untuk melihat apakah saya bisa mendapatkannya. Jika tidak, maka saya harus kembali tanpa hasil. Tidak apa-apa, eksekutif itu angkat bicara dan berkata, bisakah kita bertemu? Mari kita pergi ke Indonesia dulu.
Pendaftaran lelang pil peremajaan akan segera ditutup. Hampir 1.000 taipan dari seluruh dunia mendaftar, tetapi pada akhirnya, hanya 200 yang berhasil. Setelah batas akhir pendaftaran, Linda mulai mengatur timnya untuk memulai proses verifikasi modal. Jika taipan yang masuk peringkat Forbes, nilai terbaru yang diumumkan di daftar Forbes akan digunakan secara langsung. Tetapi jika taipan yang tidak muncul di Forbes, serangkaian proses verifikasi modal yang membosankan dan rumit harus dilakukan. Adapun pihak Tama juga mulai mempersiapkan pelelangan pil peremajaan yang tidak perlu dia siapkan. Bagaimanapun juga, sudah jadi, perlu disiapkan, hanyalah janji awal dari jimatnya sendiri. Jimat ini tidak sulit untuk dibuat, tetapi fungsi dari benda ini relatif tunggal. Beberapa dapat menangkal kejahatan, beberapa dapat transit, beberapa dapat menghindari bencana, tetapi hampir tidak ada jimat serbaguna. Selain itu, menurut 9 kitab suci surgawi yang mendalam, hal-hal seperti jimat, menurut bahan yang digunakan untuk membuatnya dan tingkat kemampuan pembuatnya yang berbeda, kesenjangan kemanjuran bervariasi. Jika seorang pemula yang mengetahui sedikit ide dan segel jimat, jimat yang dibuat seringkali hanya sangat lemah efektifnya. Misalnya, untuk jimat transit, jika levelnya rata-rata, awalnya membeli tiket lotre dapat memenangkan $5, di bawah augmentasi jimat, paling banyak akan memenangkan $10. Namun, jika orang yang membuat jimat itu sangat kuat, maka tiket lotre asli dapat memenangkan $2, mungkin 5 juta juga mungkin. Apalagi khasiat benda ini tidak seperti tumpukan data, lapis demi lapis. Untuk lebih jelasnya, hadiah lotre mencakup berbagai level, setidaknya 5, lalu 10, 200, 3.000, ratusan ribu, dan bahkan 5 juta. Jimat ini, yang memungkinkan seseorang yang memenangkan $5 untuk memenangkan 10, adalah karena kemampuan terbesarnya adalah menambahkan $5 ke pangkalan asli, bukan menambahkan takik ke pangkalan asli. Jika keberuntungan seseorang sendiri sudah sangat bagus, dirinya sendiri dapat memenangkan bonus 300 juta, maka meskipun dia memakai jimat, tidak mungkin untuk memenangkan 5 miliar, karena selisihnya terlalu besar, jauh melampaui kemampuan jimat itu sendiri. Jadi, jika orang seperti itu memakai jimat tingkat rendah, maka paling-paling dia pertama-tama akan mengandalkan keberuntungannya sendiri dan memenangkan 300 juta hadiah. Dan setelah menguangkan hadiah, dia akan mengambil $5 di pintu masuk pusat lotre dengan bantuan jimat. Itu saja. Hal yang sama berlaku untuk jimat untuk perlindungan dari bencana. Menurut 9 kitab suci surgawi yang mendalam, batu giok yang berharga memang dapat, seperti yang dikatakan orang, membantu tuannya untuk memblokir bencana. Jadi dalam banyak cerita rakyat, batu giok yang berharga akan rusak setelah memblokir bencana untuk tuannya, dan ini tidak kosong. Karena batu giok dalam tingkat kualitas tertentu, dan dipakai oleh pemiliknya selama beberapa tahun tertentu, secara alami akan menjadi jimat untuk mencegah bencana. Namun, jimat seperti itu, bencana apa yang dapat dilawan, juga tergantung pada efektivitas jimat itu sendiri tinggi atau rendah. Jika khasiatnya rendah, Anda mungkin dapat menghindari sedikit bencana pendarahan kepala setelah keluar, tetapi ketika datang ke kecelakaan mobil, itu mungkin tidak berhasil sama sekali. Namun jika khasiatnya cukup tinggi, secara teoritis bisa di saat-saat kritis untuk menyelamatkan nyawa. Tama jarang membuat jimat sebelumnya. Alasan utamanya adalah untuk membuat jimat perlu mengkonsumsi energi spiritual, dan kemudian energi spiritualnya sendiri tidak cukup, dan sulit untuk diisi ulang, jadi dia tidak pernah berani membuang terlalu banyak energi spiritual untuk jimat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.